Bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, pertemuan pada hari ini adalah melanjutkan dari apa yang kita pelajari minggu lalu, atau yang kita pelajari 2 minggu yang lalu ya, sebelum UTS, yaitu peta kendali untuk variables. Nah, sekarang ini adalah jenis peta kendali yang digunakan untuk data yang bertipe atribut. Kalian bisa lihat apa saja yang nantinya akan dipelajari di bab 7 ini. Kalau di buku Montgomery itu di bagian ketiga, chapter 7 atau bab 7 ya, tentang peta kendali untuk data atribut. Nah, ada beberapa hal di sini terkait tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, yaitu kalian bisa memahami dasar statistik dari peta kendali untuk data atribut. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa mendesain ataupun men-setting peta kendali untuk data atribut. Yang ketiga, kalian juga nanti bisa untuk mengkonstruksi atau membuat peta kendali tipe P, di mana peta kendali P ini ditujukan untuk memonitor ketidaksesuaian produk dalam suatu proses yang berupa nantinya fraction atau proporsi atau rasio. Kemudian yang keempat, itu kalian juga diharapkan bisa membuat dan menggunakan peta kendali yang disebut sebagai peta kendali NP untuk jumlah unit atau produk yang tidak sesuai tadi. Yang kelima, juga kalian diharapkan mampu membuat peta kendali C untuk memonitor berapa jumlah produk yang rusak atau defects. Kemudian yang keenam, juga ada peta kendali yang namanya U untuk memonitor kerusakan per unit produk dalam suatu proses produksi. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari peta kendali data atribut ini dari dengan beberapa macam variasi sampel size-nya, dan juga memahami apa sih keuntungan ataupun kelebihan dan kelemahan dari peta kendali atribut dibandingkan dengan peta kendali variabel yang kemarin kita sudah pelajari. Kemudian sama dengan peta kendali variabel, kita juga akan memahami nanti bagaimana konsep subgroup yang rasional untuk membangun peta kendali atribut serta menentukan the average run length-nya untuk peta kendali atribut atau berapa banyak sampel yang diperlukan agar suatu ketidaksesuaian itu nanti dapat dideteksi. Nah, kita mulai yang pertama membahas tentang peta kendali untuk memonitor ketidaksesuaian produk yang berupa fraksi ataupun proporsi ya di sini. Nah, di sini kalian sudah lihat mungkin dan sudah membaca malam tadi bahwa yang dimaksud dengan ketidaksesuaian fraksi atau dalam bahasa Inggrisnya dia bilang fraction non-conforming, itu didefinisikan sebagai rasio dari jumlah unit yang tidak sesuai dalam suatu populasi terhadap total semua barang atau unit dalam populasi tersebut. Jadi kalau ada dalam suatu produksi, misalnya ada 100 produksi barang yang diproduksi dan ada 50 diantaranya cacat, maka rasio atau ketidaksesuaian fraksi itu bisa dicatat sebagai 50/100 atau 0,5. Nah, itu yang disebut dengan ketidaksesuaian pecahan atau fraction non-conforming. Nah, di sini unit-unit yang diproduksi itu bisa jadi memiliki beberapa jenis karakteristik kualitas yang mana itu nanti akan selalu dimonitoring oleh inspektor atau si pemonitor dalam suatu produksi. Jadi di sini jika unit itu tidak
memenuhi standar dari satu atau beberapa jenis karakteristik tadi, maka dia diklasifikasikan sebagai barang yang tidak sesuai atau disebut sebagai non-conforming. Artinya tidak sesuai dengan standar yang diharuskan atau yang telah ditetapkan. Nah, di sini biasanya ketidaksesuaian fraksi ini diekspresikan sebagai sebuah desimal. Meskipun biasanya persentase itu lebih cenderung digunakan. Jadi selain pecahan, kita bisa gunakan desimal, kayak tadi Ibu bilang contohnya 50/100, itu sebagai fraction atau pecahan, atau kita bisa sebut sebagai 0,5, atau kita bisa sebut sebagai 50%, seperti itu ya. Nah, jadi di sini bisa diekspresikan sebagai bentuk pecahan, kemudian desimal juga bisa, dan dalam bentuk persentase juga bisa. Jadi ada 3 cara dalam merepresentasikannya nanti. Kemudian di sini ketika kita menunjukkan atau mendeskripsikan peta kendali kepada seseorang di bidang produksi atau manajemen, itu biasanya yang lebih digunakan adalah bentuk persentase, ya, di mana bentuk persentase ini dipercayai dapat memberikan kesan yang lebih istilahnya lebih mudah dipahami untuk orang yang mungkin dia bidangnya di luar dari background statistik atau sebagainya. Jadi itu lebih mudah dipahami kalau kita mempresentasikannya dalam bentuk persentase. Kemudian di sini juga kalau kita berhubungan dengan ketidaksesuaian fraksi, kita di sini juga berhubungan dengan sistem produksi yang nantinya ingin diketahui berapa besar unit yang tadi tidak sesuai dengan standar, dan kita juga harus mengetahui berapa besar sampel yang kita ambil dalam suatu proses tersebut, sehingga kita mengetahui nanti berapa proporsi ataupun pecahan ketidaksesuaian tersebut. Nah, sehubungan dengan data atribut, maka di sini prinsip statistik dasar yang mendasari dari peta kendali untuk ketidaksesuaian pecahan ini adalah distribusi binomial. Masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat dengan distribusi binomial dan distribusi Bernoulli. Nah, dua distribusi penting ini adalah salah satu distribusi diskrit yang kita pelajari atau kalian pernah pelajari di pengantar statistika dasar. Semoga masih ingat. Kalau yang belum ingat nanti dibuka lagi ya buku Walpole-nya dasar statistik. Mengapa di sini kita berhubungan dengan distribusi binomial dan Bernoulli? Nah, di sini tentunya dimisalkan bahwa proses produksi itu yang bekerja atau sebuah proses produksi itu berada dalam suatu keadaan terkontrol atau terkendali. Sedemikian sehingga peluang bahwa sebarang unit produk itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan itu disebut sebagai P. Jadi P itu adalah peluang bahwa satu atau sebarang unit yang diproduksi dalam suatu proses itu tidak memenuhi standar. Dan produk-produk yang diproduksi itu saling independen. Nah, nantinya kemudian setiap unit yang diproduksi ini itu sebagai wujud dari sebuah variabel acak Bernoulli dengan parameter P, karena setiap produk yang diproduksi itu mempunyai peluang bahwa dia masuk dalam standar spesifikasi yang ditentukan atau unit tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Jadi sifat dari setiap unit yang diproduksi dalam proses itu adalah memiliki
sifat dari distribusi Bernoulli. Makanya di sini dia setiap unit itu dianggap sebagai bentuk realisasi dari variabel acak yang sifatnya Bernoulli. Karena dia memiliki dua kemungkinan. Kalau nggak standar, dia tidak standar. Nah, lalu jika ada sebuah variabel acak dari n unit produk, jadi kalau ada beberapa unit nih, maka yang kita pilih, maka jika D itu kita misalkan jumlah unit dari produk itu yang tidak sesuai, maka D ini itu mempunyai distribusi binomial dengan parameternya N dan P. Jadi bedanya kalau Bernoulli itu N-nya 1. Nah, atau unit yang kita amati itu 1. Kalau sudah bicara binomial berarti ada beberapa unit yang kita amati sehingga sebarannya berupa distribusi binomial. Mudah-mudahan bisa paham ya sampai sini. Ada yang ditanyakan dulu nggak Bernoulli dengan binomial? Paham? Tidak ada, Bu. Paham. Iya, oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini di persamaan 7.1 kalian melihat itu bentuk persamaan padatan peluang atau PDF dari distribusi binomial. Di mana di sini peluang D tadi, jumlah unit produk yang tidak sesuai itu sama dengan PX, itu adalah tidak lain dari kombinasi NX dikalikan dengan peluang dia tadi tidak sesuai, dipangkatkan dengan berapa banyak jumlah X-nya, kemudian dikali dengan 1 min P, di mana ini peluang bahwa dia itu masuk dalam kategori terstandar, dipangkatkan dengan banyaknya N dikurangi X yang di fax tadi, di mana X-nya bernilai 0, 1 sampai dengan N. Jadi kalau X-nya sama dengan 0 artinya tidak ada barang yang defect atau yang rusak atau yang cacat atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Kalau 1, X-nya berarti ada 1 unit. Kalau 2 dan seterusnya berarti ada beberapa unit yang tidak sesuai. Jadi kalau misalnya P peluang dari D sama dengan misalnya 1, berarti berapakah peluang bahwa jumlah unit yang diproduksi itu ada 1 unit yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan. Maka nanti yang dimasukkan ke dalam rumus itu N-nya berapa, yang jumlah produk yang diproduksi dalam proses itu misalnya ada 100, berarti N-nya 100, X-nya 1. Nah, peluangnya nanti diberikan berapa, misalnya peluang dia tidak sesuai itu adalah 10%, berarti P-nya 0,1, pangkat 1, dan 1 min P-nya berarti 0,9, pangkat 100 dikurangi 1. Nah, itu jadi cara mencari peluang jumlah unit, 1 unit atau beberapa unit atau bahkan tidak ada unit yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam suatu proses. Kemudian di sini dari bab 3.2 atau subbab 322 di buku Montgomery kita tahu bahwa untuk mencari nilai rata-rata dan ragam atau variansi dari variabel acak D yang tadi berdistribusi binomial itu diberikan sebagai N kali P untuk rata-rata minnya dan N kali P kali 1 min P itu untuk mendapatkan atau memperoleh nilai ragam atau variansinya. Jadi di sini ketidaksesuaian pecahan dari sebuah sampel itu bisa didefinisikan kembali sebagai rasio dari jumlah unit yang tidak sesuai dalam sampel D terhadap total seluruh sampel size atau ukuran sampelnya, sehingga bisa diekspresikan secara matematik seperti pada persamaan 7.2 di mana P topi itu sama dengan D per N. Ingat ya, kalau P topi berarti kita menggunakan estimasi dari sampel yang kita ambil untuk dimonitor. Jadi D di sini adalah berapa banyak jumlah unit atau produk yang rusak atau yang tidak sesuai standar, dibagi dengan banyaknya produk-produk yang kita amati dalam sebuah proses.
Kemudian juga seperti yang sudah dijelaskan di subbab 322, distribusi dari variabel acak P topi ini dapat diperoleh dari distribusi binomial tadi pendekatannya, ya, di mana nilai rata-rata dan varians dari P topi itu diberikan seperti yang kalian lihat pada persamaan 7.3 dan 7.4, di mana mu P topinya sama dengan P dan sigma kuadrat P topinya sama dengan P kali 1 min P dibagi dengan N. Ya, seperti yang tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya, itu nilai rata-rata atau min dan nilai ragam atau varians dari distribusi binomial. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana teori dari distribusi binomial yang berkaitan dengan data atribut ini dapat diimplementasikan pada konstruksi peta kendali, sebuah peta kendali untuk memonitor tadi ketidaksesuaian pecahan, ya. Di sini karena peta kendali itu memonitor proses ketidaksesuaian pecahan P, di mana tadi P itu berupa rasio, ya, maka untuk mudah mengingatnya, peta kendalinya disebut sebagai peta kendali P. Kalau kalian sulit mengingatnya, istilah P ini bisa kita anggap sebagai proporsi atau persentase. Kalau kalian sulit mengingatnya sebagai bentuk pecahan, ya, jadi bisa P itu adalah persentase atau proporsi. Jadi kalau ingat peta kendali P, itu berarti peta kendali pecahan, peta kendali proporsi, atau peta kendali persentase. Di mana yang kita monitor adalah berapa banyak jumlah barang atau unit atau produk yang dimonitor itu tidak sesuai dengan standar yang diberikan terhadap seluruh jumlah sampel yang diambil. Jadi berupa proporsinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara kita membentuk sebuah peta kendali untuk tadi ketidaksesuaian pecahan, ya. Nah, di sini kalian sudah pelajari di bab 5 tentang prinsip statistik dasar yang umum digunakan ketika kita membangun peta kendali Shewhart, ya, di mana kemarin kalian belajar peta kendali X bar, S, dan R. Nah, di sini juga model umum dari peta kendali Shewhart itu sama, di mana kita memisalkan ada sebuah ukuran atau sebuah statistik, ya, misalnya W yang mengukur sebuah karakter kualitas suatu produk. Dan jika nilai rata-rata dari si karakteristik kualitas ini, si W tadi adalah mu W, dan variansnya itu adalah sigma kuadrat W, maka bentuk umumnya itu seperti yang ditampilkan pada persamaan 7.5. Nah, khusus untuk peta kendali ketidaksesuaian pecahan, nah, standar yang diberikan itu seperti yang terlihat pada persamaan 7.6, di mana di sini kita substitusikan bahwa mu W, di mana di sini kalau kita mengamati ketidaksesuaian pecahan, tadi kan yang diamati adalah pecahan atau rasio atau persentase unit yang tidak sesuai standar. Dan ketika dia tadi sudah diasumsikan berdistribusi binomial, maka mu W ini diisi dengan nilai rata-rata dari distribusi binomial tadi yang berupa P. Makanya di situ di persamaan 7.6 batas limit atas atau UCL-nya itu sama dengan P plus 3. 3 itu adalah kita di sini menggunakan standar 3 sigma. Kemudian sigma W-nya itu berupa akar kuadrat dari sigma square atau ragam yang tadi sudah kita sebutkan di slide sebelumnya, bahwa kalau di binomial itu variansi sama dengan P kali 1 min P dibagi dengan N. Sehingga standar deviasinya itu berupa akar kuadrat dari ragamnya. Nah, di sini juga center line-nya atau limit kendali pusatnya itu berupa mu W, atau di sini kita anggap sebagai P, ya, untuk
yang peta kendali ketidaksesuaian pecahan. Dan batas bawahnya tidak lain adalah P kurang 3 kali akar kuadrat dari P 1 min P per N. Jadi hampir semua standarnya sama ya, dengan menggunakan ini model umum peta kendali Shewhart. Yang membedakan hanyalah nanti nilai rata-rata dari suatu sifat atau karakter kualitas itu apa, dan juga standar deviasinya seperti apa. Lagi-lagi mu dan sigma di sini juga bergantung pada nanti jenis distribusi yang digunakan. Dan L di sini itu sebagai standar biasanya kita gunakan 3, makanya disebut sebagai 3 sigma. Kalau contoh kasus lain ada yang menggunakan 2 sigma ataupun 1 sigma. Itu juga tergantung pada bagaimana suatu proses itu ingin dikendalikan. Apakah dia harus dikendalikan dengan sangat ketat atau standar atau agak longgar. Itu juga nanti tergantung. Kalau di real world-nya begitu ya. Kalau di fakta di lapangan itu bisa saja tidak 3 sigma, bisa jadi 2 sigma, 1 sigma kalau mau lebih tight prosesnya atau lebih ketat pemonitorannya, atau bisa jadi lebih relax atau lebih fleksibel atau lebih dilonggarkan dari 3 sigma, mungkin bisa 4 sigma dan 6 sigma, seperti itu. Ya, jadi ini cara untuk membuat peta kendali P untuk memonitor unit produk yang tidak sesuai standar atau yang out of control. Kemudian di sini sama seperti ketika kita membuat peta kendali untuk variabel yang X bar, S dan R. Di sini kalau nilai P yang sebenarnya, P populasi itu biasanya tidak diketahui, sehingga harus diestimasi dengan menggunakan data yang kita miliki atau sampel yang kita miliki, data yang diobservasi. Nah, di sini juga prosedurnya sama, hampir sama dengan ketika kita membuat peta kendali untuk variabel, di mana nantinya di sini dimisalkan P itu sebagai P topi, sebagai estimasinya ya, yang diperoleh dari persamaan yang ada di persamaan 7.7, di mana P topi I ini sama dengan DI per N, di mana DI-nya itu masih tetap adalah unit atau jenis produk yang tidak sesuai di dalam sampel yang kita ambil ya, terhadap jumlah atau ukuran sampel yang ada dalam proses tersebut. Sehingga nanti rata-rata dari sampel individu dari ketidaksesuaian fraksi tadi bisa diekspresikan seperti pada persamaan 7.7. Jadi kalau kita pakai data subgroup, masih ingat ya data subgroup, jadi misalnya satu sampel itu punya beberapa observasi. Nah, itu disebut sebagai subgroup. Tapi kalau individual measurement, itu satu sampel hanya punya satu observasi. Jadi kalau kita berhubungan dengan data subgroup, maka setiap sampel akan diamati peluang atau akan diamati proporsi banyaknya, proporsi unit yang tadi tidak sesuai. Sehingga data-datanya itu berupa proporsi atau berupa rasio, sehingga nanti setiap sampel akan diberikan nilai rata-rata proporsi dari sampel dari unit yang tidak sesuai tadi dengan menggunakan persamaan 7.7. Jadi P bar inilah yang nantinya akan diplotkan ke dalam peta kendali P. Nah, di sini statistik P bar yang digunakan, dia mengestimasi ketidaksesuaian pecahan P yang tidak diketahui. Jadi untuk mengetahui P yang tidak diketahui ini kita gunakan nilai rata-rata dari setiap proporsi unit yang tidak sesuai standar. Nah, kemudian di sini nilai limit kendali dari peta kendali P yang diinginkan itu
bisa dihitung menggunakan persamaan 7.8. Jadi di sini hampir sama dengan yang persamaan sebelumnya di 7.6, hanya saja di 7.6 ini standar P atau nilai P yang sebenarnya itu diketahui. Jadi jika nilai proporsi atau pecahan dari unit yang tidak sesuai itu diketahui dari populasinya, maka kita gunakan persamaan 7.6. Akan tetapi kalau informasi dari populasi itu tentang proporsi ketidaksesuaian unit yang diproduksi itu tidak ada, maka yang digunakan adalah persamaan 7.8 dalam membangun peta kendali P. Ya. Jadi itu cuman bedanya, kalau yang 7.6 itu jika informasi dari populasinya diketahui berapa banyak unit yang tidak sesuai, tapi kalau informasi dari populasi itu tentang ketidaksesuaian barang tadi, maka kita gunakan persamaan 7.8 dalam membangun peta kendali P-nya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu, izin bertanya. Ya. Jadi Bu, untuk yang P bar tadi itu kita mengestimasikannya berdasarkan apa Bu? Nilai rata-rata ini di sini, jadi kan setiap sampel nantinya data atribut ini, setiap sampel itu punya beberapa observasi. Nah, nilai setiap observasinya itu berupa rasio berapa banyak unit yang tidak sesuai di dalam sebuah observasi. Jadi nanti misalkan ada sampel pertama ya, dia punya ukuran atau observasi 5. Nah, kelima data ini berupa proporsi. Nah, jadi dari proporsi-proporsi ini dihitung nilai rata-ratanya, itu P bar itu. Oh, ini. Jadi berdasarkan persamaan 7.7 ini kan kelihatan nih bahwa ini jumlahan dari DI per M kali N, atau bisa disebut sebagai jumlahan dari proporsinya, proporsi unit yang tidak sesuai tadi, dibagi dengan banyaknya observasi per sampel. Iya Bu, paham Bu. Sama ketika kalian membuat peta kendali X bar, ingat bahwa setiap sampel itu punya nilai X1, X2, sampai dengan X5, misalkan kalau ukurannya 5. Lalu kalian hitungkan nilai rata-ratanya lagi. Jadi observasi pertama itu berupa nilai rata-rata sampel observasi pertama. Kemudian yang kedua juga nilai rata-rata dari observasi kedua, seterusnya sampai observasi kelima kan. Lalu dihitungkan grand dari nilai rata-rata yang X double bar, masih ingat? Iya Bu, ingat Bu. Nah sama seperti itu. Jadi di sini sama. Jadi nanti nilainya itu berupa proporsi-proporsi, lalu kalian hitung nilai rata-ratanya per sampel. Kalau datanya subgroup. Iya Bu. Kalau datanya individual berarti dia nilainya berupa proporsi sendiri itu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain paham? Paham Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh ya. Di sini contoh soalnya. Di sini ada contoh soal 7.1 di mana ada sebuah perusahaan yang memproduksi orange juice ya, ini sepertinya ya. Dan di sini dia ingin mengamati berapa banyak botol minuman yang nantinya tidak sesuai standar ya. Di sini dia memberikan atau mengambil 30 sampel berukuran 50 kaleng. Di sini bukan botol sih, kaleng ya. Di mana setiap kalengnya itu diambil atau dipilih setiap interval setengah jam dari periode 3 shift dari mesin itu. Jadi ada mesin yang digunakan untuk memproduksi minuman kaleng ini.
itu dioperasikan dalam 3 periode shift atau bagian, misalnya pagi, siang, dan malam. Nah, setiap kaleng itu diproduksi atau dipilih sampel setiap setengah jam sekali. Jadi kita pengambilan sampelnya itu dilakukan setiap setengah jam sekali. Dipilih sampai ada 30 sampel yang berukuran 50. Ya. Nah, untuk mengkonstruksi peta kendali P, ini ada datanya di tabel 7.1. Ini datanya ya. Di sini ada 30 sampel, di mana masing-masing sampel itu punya ukuran 50 kaleng ya. Jadi di sini dia sudah berikan nilai ketidaksesuaian kaleng pada sampel 1 itu ada 12, sehingga sampel fraction non-conformingnya itu 0,24 dibagi dengan 50. Nah, jadi di sini kita lihat untuk fase 1 peta kendali yang akan dibentuk itu dengan menggunakan 30 sampel ya. Jadi DI-nya itu 1 sampai 30 ada 347 yang tidak sesuai, kaleng yang tidak sesuai dengan standar. Sehingga di sini dari persamaan 7.7 kita bisa tentukan P barnya itu sama dengan 347 dibagi dengan banyaknya sampel 30 dan dikali dengan banyaknya ukuran sampel. Sehingga estimasi dari P barnya itu 0,2313. Jadi ini datanya, setiap sampel itu punya jumlah ketidaksesuaian kaleng yang diproduksi ya. Dan di sini jumlah keseluruhan itu ada 347. Nah, jumlah keseluruhan ketidaksesuaian ini dibagi dengan banyaknya sampel yang diambil 30 dikali dengan jumlah observasi di setiap sampel. Atau bisa juga kalian menghitung ketidaksesuaian atau rasio ketidaksesuaian unit di dalam setiap sampel. Jadi 0,24 ini tidak lain adalah 12 dibagi dengan 50. Benar nggak? Coba kalian cek nilainya. Jadi kalian harus tahu dulu 0,24 ini dari mana datangnya. Jadi nanti bisa lebih paham dalam membuat peta kendalinya. Kalau kalian coba dihitung 12 dibagi 50 itu sama dengan 0,24. Jadi nilai ini adalah hasil dari rasio banyaknya unit yang rusak di sampel pertama dibagi dengan jumlah ukuran sampelnya ya, masing-masing sama seperti itu, sehingga kalau di total itu nilainya 0,23. Nah, ini itu adalah P barnya ya. Jadi di sini kita dapat nilai ini ya dengan rumus di persamaan 7.7 itu juga bisa. Sehingga untuk membuat limit kendali pada fase pertama kita langsung bisa gunakan nilai P bar ini ya 0,2313 plus minus, karena di sini kita menggunakan standar peta kendali standar yaitu menggunakan 3 sigma. Di sini kita tulis 3 dikalikan dengan akar kuadrat dari P bar kali 1 min P bar per N. Jadi 0,2313 dikali 0,7687 dibagi 50. Hasilnya ini adalah antara rentan 0,2313 plus minus 0,1789. Nah, sehingga di sini kita bisa bentuk limit kendali bawah, limit kendali atasnya. Jadi kalau limit kendali sentral itu ini 0,2313, limit kendali bawahnya tinggal dikurangkan ya. Jadi 0,0524 dan limit kendali atasnya 0,4102. Sehingga kalau kita bentuk peta kendalinya ini seperti ini.
Ada batas limit bawah, batas limit pusat, dan batas limit atas, sama seperti peta kendali X bar dan R. Nah, dari gambar 7.1 atau pada fase pertama, ini berarti kan limit kendalinya ini adalah masih uji coba, trial. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 2 poin, ada 2 titik di sini atau 2 sampel yang keluar dari batas limit kendalinya, yaitu ini sampel ke 15 dan sampel ke 23. Ya, sehingga proses ke 30 sampel yang diambil ini dikatakan tidak dalam kendali karena ada 2 sampel yang menyebabkan keterkendalian ini. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti dengan peta kendali untuk variabel, kita harus inspeksi dua titik ini, ya, apakah dia keluar dari kendali itu karena sesuatu yang sengaja atau yang tidak disengaja, alami atau tidak, yang disebut sebagai random causes atau assignable causes. Jadi harus diamati dulu. Ketika sudah penyebabnya diketahui, misalkan mungkin salah input data, itu kita bisa perbaiki. Tapi kalau misalnya itu natural, nah di sini maka kita juga bisa perbaiki kendali limitnya dengan yang baru, dengan misalkan pengeluaran dari sampel 15 dan 23. Nah, kalau di sini dia menyebutkan bahwa analisis terhadap data dari sampel 15 mengindikasi bahwa ada batch baru dari cardboard stock yang di situ dimasukkan ke dalam proses. Nah, pengenalan atau pemasukan dari barang baru ini itu mengakibatkan produksi yang tidak reguler, jadi irregular jadinya. Jadi di sini mungkin anggapannya kotak kaleng yang digunakan itu materialnya baru, sehingga pada saat itu tampilannya itu akan sedikit berbeda dengan barang yang selama ini dipakai. Makanya dia mengakibatkan out of control signal tadi. Nah, itu setelah diamati oleh pihak produksinya. Nah, lalu di sini dia bilang jadi selama periode setengah jam yang digunakan oleh si pihak produksi dalam mengambil sampel itu dia mengakibatkan ketidaksesuaian tadi karena dia mengenalkan satu bentuk material baru untuk kalengnya. Nah, kemudian di sini untuk sampel yang 23 ini juga dia mengalami hal yang sama, ya, karena di sini kalau yang sampel 23 ini karena keteledoran dari operator, ya, terhadap mesinnya, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses atau ketidaksesuaian produk yang tadi diinginkan untuk didistribusikan. Sehingga dari sebab yang ditemukan pada sampel 15 dan 23 membuat kesimpulan bahwa sampel 15 dan 23 ini harus dikeluarkan dari pembuatan peta kendali di fase 1 tadi. Dan kita harus merevisi kembali limit kendali yang ada di fase 1. Cara merevisinya yaitu dengan mengeluarkan sampel 15 dan 23 tadi, karena kesalahan pertama di sampel 15 itu dia menggunakan material barang baru yang lain dari material yang digunakan pada proses standar. Dan yang kedua di sampel 23 tadi keteledoran dari operator. Jadi ini murni adalah kesalahan yang bisa kita deteksi penyebabnya. Jadi bukan secara alami, ya. Kalau alami itu berarti tidak usah dikeluarkan juga tidak apa-apa. Jadi karena ini adalah kesalahan yang bisa dideteksi, maka kita
bisa putuskan bahwa ini harus dikeluarkan dari proses, sehingga nanti peta kendali yang kita buat itu benar-benar limitnya itu benar-benar bisa digunakan untuk nanti memonitor di fase 2. Jadi cara pengeluarannya juga nantinya sama dengan ketika kita menggunakan peta kendali X-bar ya caranya. Jadi dihitung ulang, kalau tadi ada 30 sampel ya, sekarang ketika kita mau merevisi limit kendalinya itu berarti kita berhubungan hanya dengan 28 sampel. Nah, jadi di sini dibilang kita merevisi ulang limit kendalinya sehingga nih di sini lihat N-nya menjadi 28 saja ya, dan tetap dengan ukuran observasi ukuran sampel, setiap sampelnya itu 50. Jadi sekarang limit kendalinya seperti ini setelah direvisi. Nah, ini sudah direvisi. Ya, di sini memang tetap ada sama seperti yang kita pelajari di X-bar S dan R, dia tetap ada, namun di sini nanti kita bisa labelkan bahwa ini terjadi karena adanya bahan baru, dan di sini karena adanya operator baru yang mungkin dia belum tahu sehingga bisa mengakibatkan keteledoran tadi. Nah, di sini ada keterangannya, kalian bisa baca di sini bahwa kita sudah mengeluarkan sampel 15 dan 23 dari peta kendali, tetapi mereka tetap terlihat di situ ya, terlihat di dalam peta itu. Namun di sini limit kendalinya sudah kita revisi dengan mengeluarkan nilai proporsi yang ada di sampel 15 dan 23. Ya, jadi keberadaan sampel 15 dan 23 pada peta kendali yang sudah direvisi ini hanyalah sebagai apa ya istilahnya, mereka tetap ada di situ, namun secara perhitungan limit kendalinya mereka sudah dikeluarkan dari perhitungan. Nah, di sini ada sampel 21 yang juga keluar dari limit kendali. Nah, di sini dia bilang bahwa ada sampel 21 yang mengakibatkan dia berada di atas dari kendali limit atasnya. Tetapi hasil dari analisis tidak memberikan alasan yang logis atau reasonable untuk pengeluaran dari sampel 21 ini. Sehingga tidak ada alasan yang pasti atau yang bisa dideteksi kenapa sampel 21 ini keluar. Kalau tadi kan sampel 15 dan 23 kita tahu sumbernya, oh bahwa ini yang sampel ke-15 itu karena menggunakan bahan baru sehingga dia nilai proporsi defectnya itu bertambah tinggi. Nah, kemudian di sampel 23 juga kita tahu karena ada pergantian operator, maka dia terjadi kesalahan di situ. Nah, kalau di sampel 21 ini berdasarkan analisa data mereka itu tidak ada alasan, tidak ada penyebab yang bisa dijustifikasi atau ditentukan, sehingga di sini dia tetap dimasukkan ke dalam proses. Jadi cara melihat out of control points atau signal itu juga harus jeli ya. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan seenaknya saja kalau suatu alasan atau penyebab dari ketidakkontrolan suatu unit atau titik itu diketahui. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang sampel yang harus dikeluarkan dalam perhitungan kendali revisi kendali limitnya, mana yang tidak. Jadi di sini karena sampel 21 itu alasan dia out of control itu tidak diketahui, maka di sini pihak produsen atau pihak produksi atau pihak manajemennya itu memutuskan bahwa untuk mempertahankan sampel 1 sehingga dia tetap masuk ke dalam peta kendali P dengan limit yang baru. Seperti pada tayangan di sini. Nah, sehingga limit kendali ini yang digunakan untuk memonitor fase 2. Nah, fase 2-nya di sini dia punya berapa sampel nih? Ada 10
24 ya. Ada 24 sampel baru yang digunakan di sini ya, dengan observasinya juga jumlah observasinya 50 setiap sampelnya. Sehingga tadi limitnya digunakan kembali di sini. Ya. Ini 0,0407 untuk limit bawahnya dan 0,3893 untuk limit atasnya. Sama persis dengan limit kendali yang sudah kita gunakan di fase 1 yang telah direvisi tadi ya. Nah, ketika memonitor fase 2, di sini ada muncul sampel ke-15 dan 23 yang tadi masih ya, tapi di sini yang baru itu datanya dari 31 ya sampai ke 54. Nah, yang mana di sini rata-rata proporsinya berada di bawah limit pusatnya ya, agak ke bawah di sini. Nah, di sini ada keterangan bahwa di sampel 31 itu ada penyesuaian mesin yang digunakan dalam produksi sehingga prosesnya cenderung dia berada di bawah limit pusat. Jadi di sini ada ceritanya, nanti kalian bisa baca ya. Di sini mengapa dia ada berada di bawah limit kendali yang pusat. Jadi di sini ada hipotesis juga yang digunakan untuk menjelaskan peta kendali ini, dan nantinya juga ada perhitungan spesifikasi yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa persen dia masuk dalam kendali limit dan berapa persen yang tidak. Jadi di sini lebih jelas kelihatan ya, dengan penyesuaian mesin ini terjadi perubahan nilai ya, sedikit agak ke bawah dari limit sentralnya. Jadi ini nantinya di sini juga ada hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk proporsi 1 sama dengan proporsi 2, dengan alternatifnya proporsi yang pertama lebih besar daripada proporsi yang kedua. Jadi di sini yang digunakan itu yang estimasi proporsinya. Jadi kalau tadi kan proporsi yang pertama itu nilai rata-ratanya 0,2150. Kemudian yang kedua ini fase 2 0,1108. Jadi ini dianggap pada fase 2 itu sebagai proporsi kedua, dan P1-nya itu dianggap pada saat fase 1 0,2150, di mana kita sudah merevisi peta kendalinya ini. Ya, jadi ini yang dipakai sebagai P1, sedangkan yang untuk fase 2 ini P-nya dianggap sebagai P2. Jadi di sini di mana kita membuat suatu pernyataan hipotesis mengenai apakah proporsi unit yang tidak sesuai dengan standar itu di tahap 1 sama dengan di tahap 2 ya. Dengan sistem pengambilan keputusan seperti yang sudah dipelajari juga di pengantar dasar statistik, di sini pakai uji Z ya, aproksimasinya. Nah, nanti ketahuan nilai Z-nya berapa. Nah, di sini karena Z hitungnya itu 7,10, lebih besar dari Z tabel, di mana di sini kita gunakan alfa 0,05, 1,64, maka kita menolak H0. Jadi menolak pernyataan bahwa proporsi unit yang tidak sesuai standar di tahap 1 itu sama dengan di tahap 2. Jadi kita menolak pernyataan itu. Sehingga kesimpulannya di sini berarti apa? Kalau kita menolak hipotesis 0, berarti kesimpulannya adalah proporsi unit yang tidak sesuai standar pada fase 1 itu lebih besar daripada proporsi unit yang tidak sesuai pada fase 2. Jadi di fase 2 dia lebih kecil lebih kecil proporsi unit yang
salah tadi, yang rusak tadi atau yang tidak sesuai tadi. Berarti lebih bagus apa lebih nggak bagus? Lebih bagus. Ya lebih bagus ya di fase kedua. Ya seperti itu. Nah, cara pengambilan kesimpulannya seperti itu. Kemudian di sini sampai sini sudah paham ya bahwa di sini nanti ada pernyataan hipotesis. Jadi kita harus bisa memberikan analisa pada fase 1 dan fase 2. Apakah dengan menggunakan peta kendali yang kita gunakan di fase 1 itu dapat memonitor sampel pada fase 2, di mana itu observasinya baru lagi ya, dan nanti kita lihat apakah proporsi unit yang tidak sesuai di fase 1 itu sama dengan yang di fase 2 atau bahkan bisa lebih kecil atau lebih besar. Tuh, baru setelah itu di sini ada, ini masih sama dengan yang peta kendali yang di gambar 7.1, 7.3 ya. Nah, di sini dia bilang yang di gambar 7.4 itu dia menunjukkan peta kendali dengan parameter baru. Nah, di sini parameter barunya itu CL-nya 0,1108 dan UCL-nya 0,2440. Sedangkan LCL-nya dianggap 0. Nah, di sini berdasarkan tadi hipotesis yang kita lakukan, uji hipotesis yang kita lakukan, maka kita harus merevisi kembali nilai limit kendalinya tadi. Karena di sini ya dia bilang bahwa proses adjustment-nya dalam revisi kendali limit menggunakan sampel 31 sampai 54 itu menghasilkan kendali limit baru lagi. Jadi di sini nilai P bar-nya itu akan digunakan sama dengan 0,1108. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan proporsi unit ketidaksesuaian yang lebih kecil, ya. Di mana tadi hipotesis yang kita lakukan itu menyatakan bahwa proporsi unit yang tidak sesuai di fase kedua itu lebih kecil dibandingkan dengan fase 1. Sehingga di sini dirasa untuk perlu merevisi kembali kendali limit yang ada untuk tahap berikutnya. Lalu di sini limit kendali pusat yang digunakan adalah limit kendali proporsi yang ada di fase 2, yaitu 0,1108. Sehingga untuk limit kendali bawah dan atas kita menyesuaikan P bar-nya dengan yang ada di fase 2 ya, dengan rumus yang masih sama, hanya saja yang beda adalah nilai P bar-nya, yaitu nilai peluangnya tadi ya, nilai dari proporsi unit yang tidak sesuai standar. Nah, di sini nilai limit batas bawahnya, limit kendali bawahnya itu 0, limit kendali pusatnya berarti 0,1108 dan limit kendali atasnya 0,2440. Nah, lalu di sini dipetakan kembali ya dengan menggunakan peta kendali ini. Jadi di-adjust lagi, disesuaikan lagi limit kendalinya. Nah, lalu di sini dia mengambil kembali berapa sampel nih, dari 55 sampai dengan 94. Ada sekitar 30 ya mungkin sampelnya nih. Pada fase berikutnya dia ambil data baru lagi dan dia hitung kembali berapa banyak unit yang tidak sesuai, jadi berapa banyak proporsi unit yang tidak sesuai standar per sampelnya. Kemudian dia plotkan data-data ini dengan menggunakan
limit kendali baru yang tadi kita peroleh setelah melakukan uji hipotesis tadi. Sehingga setelah tadi kan dari data 31 sampai 54, kemudian kita ambil data baru 55 sampai 94. Nah, terlihat di sini bahwa sekarang proses monitornya itu agak lebih sedikit baik ya dibandingkan kalau kita masih tetap menggunakan limit kendali yang ada di fase 1. Ya kan? Karena agak sedikit tidak begitu sesuai dengan apa yang ada dalam sebuah produksi. Sehingga di sini mengapa setelah fase kedua dia harus diuji dulu hipotesisnya, atau kita harus bisa menilai atau menguji apakah proporsi kesalahan atau ketidaksesuaian barang tadi di fase 1 dan 2 itu sama. Kalau dia sama, maka limit kendali yang di fase 1 itu masih tetap bisa dilakukan atau digunakan untuk fase-fase berikutnya. Tapi tadi kita tahu bahwa dari uji hipotesis bahwa proporsi unit yang tidak sesuai standar di fase 2 itu lebih kecil kan dibanding dengan fase 1. Sehingga lebih bagus digunakan peta kendali dengan menggunakan revisi limit kendali yang ada di fase 2. Karena asumsinya di sini kan kita menginginkan unit yang tidak sesuai itu tidak terlalu banyak ya. Jadi mengapa kita mengambil proporsi yang lebih kecil dibandingkan yang lebih besar gitu. Jadi di sini makanya revisi kembali itu dilakukan setelah kita tadi melakukan uji hipotesis. Nah, jadi di sini dalam mendesain atau membentuk peta kendali P itu ada 3 parameter yang harus dispesifikasikan atau diidentifikasi. Yang pertama, kalian harus tahu sampel size-nya berapa, kemudian frekuensi dari pengambilan sampelnya berapa, dan juga lebar dari limit kendalinya. Jadi jangan sampai nanti membuat limit kendali itu terlalu lebar ataupun juga terlalu sempit ya, sehingga untuk mengurangi galat tipe 1 dan tipe 2 yang dulu pernah kita pelajari di pengantar dasar statistik juga pas pada saat awal kuliah kendali mutu juga ada dijelaskan. Nah, kemudian di sini juga hal yang biasa digunakan untuk proses monitoring itu 100% inspeksi untuk semua produk dari waktu ke waktu. Kemudian di sini juga subgroup yang kita gunakan atau ukuran sampelnya itu juga mempunyai peran penting dalam mendefinisikan atau dalam menentukan frekuensi sampling yang harus dilakukan. Jadi berapa banyak sampling yang diperlukan agar nantinya bisa mendeteksi dengan cepat ketidaksesuaian itu, atau berapa banyak jumlah observasi di setiap sampel yang kita harus gunakan agar kita mampu mendeteksi dengan cepat ketidaksesuaian dalam suatu proses. Jadi ini beberapa hal yang sangat mempengaruhi. Ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk peta kendali P? Bu, mau bertanya itu untuk di Minitab-nya bagaimana tuh Bu prosesnya? Proses di Minitab hampir sama dengan peta kendali X bar dan S serta R kemarin. Jadi nanti kalian pilihnya control charts for attributes. Di sini Bu belum berikan, jadi di sini masih teorinya dulu. Nanti kalian coba secara manual dulu mengerjakan soal-soalnya di bab 7 itu, coba-coba aja nomor 1 sampai 10 itu pilih aja nanti. Bukan tugas tapi kalian coba dulu manual, ikuti prosedurnya tadi seperti cara yang diberikan contoh 7.1 ya, bagaimana fase 1, kemudian kalau ada out of control signal di fase 1 lalu kendali limitnya direvisi kan. Jadi setelah direvisi kalian gunakan untuk memonitor fase 2. Lalu sampai ke fase 2 kalian uji hipotesisnya. Apakah
proporsinya masih sama atau tidak. Nah, kalau sama, maka limit kendali yang digunakan di fase 2 itu masih bisa digunakan untuk fase berikutnya. Tapi kalau tadi proporsinya berbeda dan bahkan lebih kecil yang di fase 2 misalnya, maka kita wajib untuk merevisi kembali limit kendalinya agar bisa memonitor unit-unit yang akan diobservasi berikutnya itu dengan baik. Ya, jadi nanti mungkin minggu depan Ibu berikan di Minitab-nya seperti apa. Tapi yang minggu ini kita belajar teorinya dulu, kemudian kalian belajar menghitungnya secara manual dulu. Jadi biar paham dulu, sehingga nanti di Minitab ketika kita harus mengidentifikasi nilai-nilai itu kalian udah paham karena rumus dasarnya udah tahu dulu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Bu mau tanya, Ya. itu kan tadi di soal sebelumnya kan kita memakai 3 sigma. Nah, Ya. menentukan 3 sigma itu kan tergantung monitornya apakah bisa ketat atau secara fleksibel. Ya. Nah, apakah ada kemungkinan kita memakai 2 sigma atau memang kita harus memakai 3 sigma? Gini, memilih L-nya tadi ya, kalau kita bicara di rumus dasar Shewhart chart ini ada L ini ya. Jadi seberapa fleksibel limit kendali yang kita gunakan. Jadi ini tergantung semuanya terhadap permasalahan yang ada. Kadang ada suatu proses yang menghendaki monitoring ketat. Sehingga monitoring ketat itu artinya dia tidak mau terlalu lebar limitnya atau apa sih intervalnya itu tadi. Jadi kadang kita bisa juga menggunakan 1 sigma, 2 sigma. Jika memang proses itu benar-benar ingin hasil yang maksimal, tergantung tadi lagi, tergantung kepentingannya apa, keperluannya apa, yang dimonitor apa, dan sebagainya. Namun sama halnya dengan penggunaan alfa, kalian ingat ya alfa itu biasanya digunakan 5% kan? Tapi tidak selalu alfa itu 5%, bisa jadi 10%, bisa jadi 8%, ataupun kurang dari 5%, ada yang 1%. Nah, di sini juga sama dengan L. Namun, standar yang digunakan itu 3 sigma. Jadi, 3 di sini itu sebagai standar yang pada umumnya digunakan seperti itu. Namun ketika sebuah perusahaan nanti misalnya kalian berada di suatu perusahaan, kalian disuruh bikin peta kendali untuk mengontrol beberapa karakteristik kualitas tertentu, baik itu variabel maupun atribut. Nah, biasanya pihak perusahaan itu juga punya keinginan bahwa dia ingin mengontrol produk mereka itu dalam sekian standar deviasi. Berapa kali standar deviasinya? Apakah mau 1, 2, dan 3. Ketika perusahaan itu memiliki spesifikasi khusus sendiri, maka kalian sebagai analis harus memperhatikan dan mempertimbangkan keinginan mereka itu. Namun ketika perusahaan itu tidak tahu, tidak mengerti, dan bahkan mungkin belum pernah menggunakan, maka kalian bisa gunakan 3 sigma sebagai standar. Karena namanya standar itu artinya yang biasa digunakan ataupun yang cenderung tidak istilahnya itu bisa digunakan diaplikasikan dimanapun seperti itu. Pada kasus apapun 3 sigma itu adalah standar gitu. Bisa dipahami ya? Ya bisa, Bu. Ada lagi? Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? 1 dulu peta kendalinya. Jadi kalau 1 sudah paham, nanti yang lainnya itu mengikuti saja. Jadi di sini bedanya dengan yang peta kendali variabel. Kalau kemarin kita bicara nilai yang bisa diukur, nilai rata-ratanya, nilai standar deviasi per sampelnya, kemudian nilai range atau wilayahnya. Nah, kalau sekarang ini kita berbicara proporsi atau rasio dari unit yang rusak atau cacat dalam suatu produksi. Ya, bisa dibedakan. Jadi di sini datanya tuh data diskrit, lebih ke diskrit dibandingkan ke data kontinu. Ada yang tanyakan lagi?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke peta kendali NP. Nah, peta kendali NP ini juga berdasarkan jumlah unit atau produk yang tidak sesuai. Jadi di sini bedanya dengan yang P tadi, ya, kalau sebuah nilai standar untuk P itu tidak ada atau tidak memungkinkan untuk diperoleh, maka P barnya tadi bisa diestimasi dengan P ya, P barnya bisa diestimasi dengan P-nya bisa diestimasi dengan P bar atau nilai rata-rata proporsinya. Nah, sekarang di sini banyak orang yang mungkin bukan berasal dari statistical background atau non-statistically trained personnel atau dia belum pernah tertraining secara statistik gitu, dia menemukan bahwa peta kendali NP itu lebih mudah diinterpretasikan daripada peta kendali P. Kenapa? Karena kalau peta kendali P itu kan berhubungan dengan rasio, proporsi, persentase. Nah, kalau peta kendali NP itu lebih kepada berapa banyak jumlah barangnya yang rusak kayak gitu. Jadi lebih mudah dianggap oleh para praktisi lah khususnya seperti itu. Nah, jadi di sini dia berhubungan, kalau lihat datanya, kalau kalian lihat nih sampel size-nya ya. Jadi sampel 1 ini dia berhubungan dengan langsung jumlah unit yang rusak. Di sini juga jumlah unit yang rusak. Ya, misalnya 100 dibagi berapa, jumlah unit yang rusaknya adalah 12. Dibandingkan dengan data yang tadi kita gunakan di peta kendali P itu berupa rasio, berupa proporsi, ya kan, berupa persentase. Jadi ini bedanya peta kendali P dan NP. Nah, di sini untuk membuat limit kendalinya yang berubah hanya di sini mu-nya dan juga di sigma-nya saja. Selebihnya sama, dia pakai standar 3 sigma untuk membuat peta kendali limit kendalinya. Jadi langkah awal untuk membangun peta kendali NP ini hampir sama dengan yang dilakukan di peta kendali P. Ya. Jadi misalkan di sini ada 25 sampel. Kemudian di sini ukuran sampelnya ini tidak diketahui ya, di sini ukuran sampel tertentu. Sehingga di sini hasil dari maksudnya jumlah dari unit yang tidak sesuai di sampel 1 itu dikatakan sebanyak 12 barang dari 100 misalnya. Oh, jadi di sini sampel size-nya ada beda-beda di setiap sampel ya. Kalau lihat tabel 7.4, ini ada jumlah sampelnya 25, kemudian ukuran sampel, setiap ukuran sampelnya itu masing-masing punya ukurannya, ada yang 100, ada yang 80, 100 dan sebagainya. Jadi di sini adalah digunakan data yang mempunyai ukuran sampel yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi di sini diketahui jumlah unit yang tidak sesuai dalam tiap sampelnya. Jadi kalau misalnya sampel 1 itu punya ukuran sampel observasinya ada 100. Nah, lalu di sini jumlah unit yang tidak sesuai itu ada 12. Sehingga proporsi dari ketidaksesuaian itu bisa dilakukan dari hasil pembagian antara jumlah unit yang tidak sesuai dibagi dengan banyaknya jumlah observasi di setiap sampelnya. Jadi masing-masing punya proporsi. Kemudian sama dengan yang kita lakukan di peta kendali P, ini juga menghitung standar deviasinya seperti apa. Ya. Kemudian kontrol limitnya juga kita hitung masing-masing sampel. Jadi di sini kalau
kasusnya adalah tiap-tiap sampel mempunyai ukuran sampel yang berbeda-beda. Dulu juga pernah kita pelajari atau kita diskusikan itu di peta kendali X-bar ketika sampel size-nya beda-beda untuk setiap sampel. Nah, sehingga nanti peta kendalinya dia punya limit atas bawah masing-masing untuk setiap sampel. Ini jika setiap sampel punya ukuran sampel yang berbeda-beda. Tapi kalau dia punya ukuran sampel yang sama, maka limit kendali bawah dan atasnya itu berupa garis lurus. Ya. Kemudian di sini untuk pendekatan rata-rata sampel size, ini kalau sampel size-nya itu antara 1 sampai 25 ya. Ini diberikan limit kendali berdasarkan data yang ada di sini tadi di tabel 7.4 di mana sampel size-nya berbeda-beda, jadi hampir sama dengan yang di P. Jadi kalau yang ini tadi peta kendali NP itu hampir sama dengan peta kendali P, namun di sini dia lebih memudahkan interpretasi karena kita bisa bilang jumlah dari barang yang tidak sesuai itu berapa dalam suatu produksi. Sedangkan kalau pakai peta kendali P itu kita bicara tentang pecahannya atau proporsinya saja atau persentasenya saja dari unit yang rusak tadi. Sehingga kita tidak tahu, misalnya kita bilang 50% barangnya rusak. Nah, 50%-nya itu berapa banyak barang, itu tidak mungkin dirasa tidak mudah untuk menyampaikannya. Jadi kalau pakai peta kendali NP itu akan lebih mudah. Misalnya 50% dari berapa nih? 50% dari 100. Oh, berarti ada 50 barang yang rusak. Nah, seperti itu saja sih ini yang dibilang interpretasinya lebih mudah daripada menggunakan peta kendali P. Ya. Kalau ini tadi contoh kalau peta kendali P jika sampel size setiap sampel itu beda-beda. Sehingga sama dengan peta X-bar itu nanti limit kendalinya akan punya masing-masing untuk setiap sampel. Ya, itu. Nah, di sini juga ada yang menggunakan peta kendali berdasarkan peta kendali yang terstandar. Artinya peta kendali yang terstandar di sini dia menggunakan nilai Z. Masih ingat ya nilai Z yang kita gunakan di pengantar statistik? XI min mu per sigma. Jadi di sini kita bisa memplot nilai atau untuk memonitor ketidaksesuaian suatu unit atau barang dalam setiap proses itu menggunakan standardized control chart. Jadi di mana nilai-nilai yang akan diplot nanti adalah hasil dari standarisasi di sini. Di mana standarisasi di sini itu digunakan rumus Z dasar, di mana di pengantar statistik itu dikenal sebagai Z sama dengan X. I min X bar per sigma. Jadi nilai individu dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Nah, kalau di sini nilai setiap sampel yang akan diamati itu berupa proporsi tadi ya, proporsi unit yang tidak sesuai standar dikurangi dengan P di sini adalah harusnya nanti berupa nilai rata-rata. Rata-rata dari seluruh proporsi unit yang tidak sesuai tadi dibagi dengan standar deviasinya. Nah, ini juga kan merupakan rumus standar deviasi ya, masih ingat? Dan ini P ini adalah nilai mu dari atau nilai rata-rata dari distribusi binomial. Jadi ini nilai rata-rata dan ini standar deviasinya.
Sedangkan ini adalah titik sampelnya, titik sampel ke I. Nah, di mana di sini sampel kita itu yang diamati adalah nilai proporsi ketidaksesuaian barangnya dengan standar. Nah, tuh, jadi ada dua cara, bisa pakai yang biasa dan ada yang pakai dengan standardized. Nah, kalau pakai standardized begini nilai peta kendalinya agak sedikit berbeda dengan yang kita gunakan di awal tadi ya. Jadi di sini peta kendalinya itu kalau tadi di sininya berupa proporsi, sekarang ini nilai ZI yang sudah distandarkan. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita pakai data-data yang standar ini nih, peta kendali standar atau nilai sampel yang distandarisasi ini penting kalau atau jika kita punya sampel dengan ukuran yang bervariasi seperti ini. Sehingga agar bisa standar, kalau ini kan artinya tidak standar karena nilai sampel atau nilai ukuran sampelnya itu macam-macam. Ada yang 100, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 120 dan sebagainya. Sehingga mengapa di sini juga bisa direpresentasikan melalui sebuah standarisasi Z. Ya. Jadi di sini titik-titik inilah nanti yang akan diplotkan ke dalam peta kendali. Yang ini. Nah, di sini tadi. Jadi nilainya itu antara min 3 sampai dengan 3. Ya, kalau di sini subgroup itu antara sama min 3 sama 3 juga. Ini dengan nilai 0 sampai 25 kalau ini agak sempit. Jadinya di sini selain menggunakan nilai P-topi ini, kita bisa menggunakan nilai ZI untuk diplotkan ke dalam peta kendali P. Seperti ini. Sehingga dia lebih standar dan kalian tidak ribet-ribet bikin kendali limit masing-masing. Tadi kan kalau tadi kita pakai yang normal biasa, ketika ukuran sampel dari setiap sampelnya itu beda-beda, bervariasi, maka limit kendalinya pun bervariasi seperti ini. Sehingga kalau ditampilkan dalam peta kendali, dia akan berbentuk titik putus-putus seperti ini atau bukan berupa garis lurus. Ya, jadi setiap sampel punya limit bawah, limit atas. Terus sampel yang ke-10 juga punya limit bawah dan limit atas sendiri dan seterusnya. Namun ketika semua itu bisa distandarisasikan, nah menggunakan aturan di 7.14 ini, maka nilai-nilai yang tadi, nih nilai P-nya itu bisa kita gunakan nilai standar berupa nilai Z, ya, dimana tadi rumusnya adalah P topi I-nya dikurangi dengan P bar dibagi dengan standar deviasinya ini, ya, sehingga nilainya ini adalah nilai standar. Dan ketika kita menggunakan peta kendali, maka kita tinggal hitung limit kendali per sampelnya itu secara standar. Sehingga bisa memperoleh limit kendali yang normal atau yang konstan untuk setiap sampelnya. Itu gunanya untuk nilai standardized control chart tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan nggak? Paham, Bu. Paham ya? Jadi penyetandaran ini digunakan kalau sampelnya itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Jadi misalkan dibandingkan kita menggunakan limit kendali bawah atas masing-masing sampel, lebih baik kita standarisasikan saja. Nah, misalnya, jadi bisa digunakan rumus yang ini tadi ya untuk menghitung nilai ZI-nya. Sehingga nanti setelah dapat nilai ZI-nya baru bisa
cari limit kendali atas bawahnya secara standar atau konstan untuk semua sampel sama. Ada lagi yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan mengenai perhitungan average run length-nya di sini. Atau kalian mau latihan juga bisa dulu lihat di buku Montgomery di halaman kalian bisa lakukan secara manual dulu ya di soal latihannya. Bab 7. Nah, di sini soal 1 sampai 10 sepertinya masih P dan NP. Nah, ini ya. Nah, di sini soal 1 itu pakai tabel 7E1 ini. Kemudian 72 juga bisa sampai dengan 710. Nah, di sini banyak latihannya P dan NP ya. Nah, nantinya bisa kalian lakukan sendiri di waktu luang untuk latihan menghitung manual bagaimana peta kendali P dan NP digunakan untuk memonitor unit-unit produk yang tidak sesuai dengan standar. Ya. Nah, di sini juga sama halnya dengan peta kendali X bar, kita juga punya tipe 1 error dan tipe 2 error yang dilakukan dalam menentukan nantinya unit yang tidak sesuai dengan standar. Nah, di sini itu ada beta yang berupa gala tipe 2. Jadi di sini ada yang namanya karakteristik operasional. Jadi fungsi karakteristik operasional dari sebuah peta kendali ketidaksesuaian pecahan tadi, yang mana di sini didefinisikan sebagai bentuk grafik atau tampilan grafik dari peluang kita melakukan kesalahan dalam menerima hipotesis kendali statistik yang kita lakukan melawan atau terhadap proses dari ketidaksesuaian pecahan tadi. Jadi seberapa besar kita melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan pada saat uji hipotesis. Jadi namanya OC atau OC curve atau kurva OC ini yang bisa menunjukkan secara visual sebuah pengukuran seberapa sensitif sih peta kendali yang kita bentuk itu. Jadi seberapa bisa mendeteksi perubahan dalam proses monitoring ketidaksesuaian pecahan unit tadi dari nilai P bar yang ditentukan. Ya, jadi seberapa besar peta kendali kita itu mampu mendeteksi ketidaksesuaian dalam proses. Kalau dulu kita belajar capability proses ya, nah di sini hampir sama fungsinya. Jadi dia memonitor juga peluang
kita melakukan kesalahan tadi, itu tipe 2 error ya, yang bisa dihitung dari persamaan 7.15. Jadi berapa besar peluang nilai P topi itu kurang dari limit atasnya diberikan nilai P, dikurangi dengan berapa peluang nilai P topi itu kurang dari sama dengan limit bawahnya dengan syarat P tadi. Ya, di sini D-nya tadi kita sudah bicarakan di awal bahwa D itu adalah jumlah dari unit yang tidak sesuai dengan standar, di mana dia merupakan variabel acak binomial dengan parameter N dan P. Nah, sedangkan beta error itu didefinisikan di 7.15, itu juga dapat diperoleh dari distribusi kumulatif binomialnya. Di sini dikatakan bahwa ketika limit kendali bawahnya itu negatif, maka suku kedua di sebelah kanan dari persamaan 7.15 itu bisa dihilangkan atau dianggap sebagai 0. Ingat ya tadi bahwa di awal kita bilang kalau limit batas bawahnya itu kurang dari 0 atau negatif, maka biasanya kita gunakan dia sama dengan 0. Atau bisa kita anggap sebagai 0. Nah, di sini untuk menghitung atau mengkonstruksi kurva OC untuk peta kendali ketidaksesuaian pecahan tadi atau persentase dari unit yang tidak sesuai tadi, misalkan di sini dengan sampel size-nya 50, kemudian limit batas bawahnya 0,03 dan limit batas atasnya 0,369. Ini berdasarkan soal yang tadi juga ya. Maka di sini kita bisa menghitung peluang bahwa unit yang tidak sesuai itu kurang dari 18 berapa. Kemudian unit yang tidak sesuai kurang dari 1 berapa, dan seterusnya. Lalu nanti bisa diperoleh nilai betanya, yaitu selisih antara peluang nilai unit yang tidak sesuai kurang dari 18 dikurangi peluang unit yang tidak sesuai itu kurang dari 1, sehingga kita bisa peroleh berapa nilai beta atau kesalahannya. Jadi di sini ada keterangannya kalau peluang yang di dalam tabel 7.6 ini diperoleh dengan mengevaluasi distribusi kumulatif binomial. Jadi kalian ingat lagi kumulatif binomial itu seperti apa. Jadi ini kalau D kurang dari sama dengan 18 berarti berapa sih peluang unit atau produk yang kita amati dalam suatu proses itu tidak sesuai dengan standar. Kurang dari 18 artinya di sini berapa banyak peluang unit yang tidak sesuai itu terjadi sebanyak 18 kali di dalam proses ya. Jadi di sini D kurang dari sama dengan 18 itu bisa jadi peluang D sama dengan 0, 1 sampai dengan 18. Kemudian peluang D kurang dari sama dengan 1 berarti peluang D sama dengan 0 ditambah dengan peluang D sama dengan 1. Itu distribusi kumulatif binomial seperti itu. Karena dia datanya diskrit, jadi tidak ada peluang unit yang tidak sesuai standar itu sebesar misalnya antara 4,4 sama 5. Jadi kalau enggak 4 unit atau 5 unit. Jadi seperti itu karena dia datanya diskrit. Jadi di sini untuk nilai P yang kecil atau P-nya kurang dari 0,1, maka bisa digunakan pendekatan menggunakan distribusi Poisson. Ya, akan tetapi kalau nantinya nilai P itu besar,
maka pendekatannya bisa dilakukan melalui distribusi normal. Jadi P di sini yang menentukan. Jadi P tadi itu adalah proporsi ya, proporsi dari ketidaksesuaian tadi. Jadi proporsinya berapa nanti bisa menentukan pendekatan pakai Poisson ataupun pakai normal. Nah di sini kalau kita bentuk kurva OC-nya untuk kasus ketidaksesuaian unit di contoh soal kita yang pertama tadi di 7.1, maka bisa dilihat di sini dengan nilai P barnya 0,2, kemudian batas kendali bawahnya 0,03 dan batas kendali atasnya 0,36. Ini dengan nilai P-nya 0,1 sampai 0,8. Ya, jadi di sini ketika kita menggunakan nilai P yang kurang dari 0,5, maka peluang untuk melakukan kesalahan itu lebih besar dibandingkan ketika kita menggunakan P yang lebih besar. Jadi dari nilai-nilai yang kita peroleh tadi di sini, semakin besar P cenderung ya nilai betanya ini kecil. Jadi semakin besar nilai P, maka nilai betanya itu semakin kecil. Ya, cenderung mengecil seperti itu. Meskipun di sini ya ada yang juga kecil, cuman ketika kita menggunakan P yang lebih besar, ini cenderung dia lebih kecil. Karena tadi nilai beta ini adalah hasil pengurangan dari peluang terjadinya unit yang tidak sesuai kurang dari 18 dikurangi dengan kurang dari 1. Nah, di sini kita ambilnya tadi dengan contoh di 7.1. Ya, pada contoh awal kita di sini. Nah, contoh ini ya. Jadi diambil di sini sebagai tahapan untuk mengidentifikasi OC, kurva OC-nya. Jadi antara limit atas dan bawah. Jadi kita mengamati peluang bahwa berapa banyak sih unit yang tidak sesuai standar atau yang out of control. Jadi kalau kita mengamati dalam suatu peta kendali itu kan kita mengamati berapa banyak unit observasi yang keluar dari limit batas bawah dan berapa banyak yang keluar di atas batas limit atasnya. Sehingga nilai beta di sini itu adalah selisih antara tadi peluang kita mendapatkan observasi kurang dari nilai batas atas dan batas bawahnya. Di sini. Dan beta tadi kita sebut sebagai tipe 2 atau Gala tipe 2-nya. Ya, yang bisa diperoleh dari distribusi kumulatif dari binomial. Nah, jadi di sini nilai 1 dan 18 itu diperoleh dari berapa nantinya yang diinginkan pada saat batas atas dan batas bawahnya. Jadi tergantung lagi nilai UCL dan LCL-nya, atau bisa disebutkan di sini berapa nilai dari UCL dan LCL-nya dikalikan dengan jumlah sampelnya berapa. Sehingga kita bisa hitung di sini contohnya 18, di sini 1. Berdasarkan nilai limit dasar bawah dan limit atasnya. Nah, di sini juga kita bisa menentukan berapa banyak sampel
yang harus kita gunakan untuk bisa mendeteksi perubahan atau mendeteksi ketidaksesuaian unit-unit yang kita monitor itu dari standar, yang disebut dengan average run length atau ARL, yang sama istilahnya digunakan ketika kita belajar X bar chart. Ya, rumusnya pun yang digunakan sama. Ini 1 per peluang dari banyaknya sampel yang out of control di dalam peta kendali. Jadi di sini ketika proses itu terkontrol, maka ARL 0-nya itu didefinisikan sebagai 1 per alfa. Tapi ketika proses itu out of control, maka ARL 1 itu didefinisikan sebagai 1 per 1 min beta. Nah, di sini peluang alfa dan beta, jadi ini tadi kan peluang berapa banyak sampel yang keluar dari peta kendali ya, tapi ketika proses itu in control, dia disebut alfa peluangnya, kemudian ketika out of control, itu 1 min beta. Sehingga di sini juga cara mencari peluangnya itu juga berasal dari distribusi binomial, atau bisa dibaca dari kurva OC tadi. Dari sini juga bisa. Nah, di sini contohnya dengan menggunakan contoh yang ada di tabel 7.6 tadi. Di sini dia punya parameter N, sampel size-nya 50. Kemudian batas limit atasnya 0,36 dan batas limit bawahnya 0,03. Kemudian limit sentralnya diketahui 0,2. Ya. Nah, dari tabel 7.6 atau kurva OC yang di gambar 7.11 tadi, kita dapat temukan bahwa prosesnya itu berada dalam proses kontrol atau state in control. Dengan P sama dengan P bar 0,20 dan peluang untuk mendapatkan 1 titik dalam peta kendali itu sebesar 0,9973, sehingga dalam hal ini alfanya itu adalah 1 dikurangi beta ini, yaitu 0,0027, sehingga nilai ARL 0 itu sama dengan 1 dibagi 0,0027 atau kurang lebih 370 sampel. Jadi ketika proses itu benar-benar berada dalam kendali, maka kita akan mendapatkan pengalaman atau kita akan menemui 1 titik sinyal kesalahan itu di setiap 370 sampel. Ya, jadi di sini secara umum dilakukan untuk perhitungan peta kendali Shewhart dengan menggunakan limit 3 sigma. Jadi kalau kita menggunakan limit kendali 3 sigma pada peta kendali Shewhart, maka biasanya kita bisa mendeteksi 1 titik sinyal perubahan proses atau kesalahan itu di setiap 370 sampel. Itu secara standar ya. Jadi kalau kita menggunakan 3 sigma, maka kita bisa mendeteksi perubahan atau ketidaknormalan proses itu di setiap 370 sampel. Jadi di sini dirasa bahwa pendeteksian ketidaknormalan proses setelah 370 sampel itu dirasa terlalu lebar, terlalu luas, terlalu lama. Jadi kadang bisa kita buat agar proses deteksi itu lebih cepat. Sehingga di sini misalkan proses perubahan dalam suatu proses atau out of controlnya itu peluangnya 0,3 misalnya. Maka pada tabel 7.6 tadi kita bisa indikasikan P-nya 0,3. Nah, jadi tadi kan di sini ada P0,01, P0,03. Nah, pada saat awal di sini kan kita lihat P-nya 0,20. 0,2 ya di sini. Nah, pada saat P 0,20 maka peluang melakukan kesalahannya 0,03.
0,9973. Jadi kalau kita misalkan ubah dari 0,020 ini 0,3 kita ambil, maka betanya itu adalah 0,3 ya, 0,8594. Ya, ini sehingga nilai ARL satunya itu adalah 7. Kurang lebih 7. Jadi kita akan mengambil 7 sampel secara rata-rata untuk bisa mendeteksi perubahan dalam proses atau untuk mendeteksi satu nilai yang berada di luar dari limit kendali dalam suatu peta kendali. Jadi kalau ini sudah tidak memuaskan, maka proses untuk revisi atau untuk memperbaiki proses itu juga bisa dilakukan. Jadi dengan menambahkan ukuran sampel itu cenderung akan menghasilkan nilai beta yang lebih kecil dan interval yang lebih pendek untuk ARL satunya. Tadi ingat ya, ARL 0 itu apa dan ARL 1 itu apa. Jadi di sini kalau kita menambahkan sampel, maka cenderung nilai beta itu akan lebih kecil dan interval untuk mengetahui adanya proses perubahan proses ataupun out of control signal itu juga akan semakin kecil atau semakin pendek dibandingkan ketika kita mengetahuinya setelah sampel ke 370. Akan lebih baik dengan menggunakan proses interval yang lebih cepat. Jadi ketika misalnya sampel ke-7, kita sudah bisa mendeteksi adanya kesalahan proses atau out of control signal, itu akan lebih baik sehingga akan mengurangi biaya produksi misalnya seperti itu. Jangan sampai menunggu sampai 300 dulu sampelnya baru kita tahu bahwa ada kesalahan. Nah, itu seperti itu secara umum istilahnya dasar teori dari ARL dan ARL 1 ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti kita lanjutkan tentang peta kendali untuk defects yang non-conformity untuk minggu depan. Untuk sekarang kita sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kelebihan waktu 10 menit ya. Ada yang ditanyakan nggak? Untuk sekarang belum ada, Bu. Belum ada. Nanti dibaca lagi, dulu ya ininya, terutama yang tadi setelah yang peta kendali terstandar, kemudian kalian masuk ke sini tadi, yang kurva OC dan penentuan ARL tadi. Ya, jadi di sini penentuan ARL itu adalah salah satu upaya kita bisa melakukan pendeteksian kesalahan proses atau sinyal dari perubahan sistem dalam proses itu kapan, seperti itu. Semakin cepat biasanya semakin bagus ya, daripada kita lama baru mengetahui bahwa proses kita itu ada sesuatu yang salah. Jadi di sini nanti perlu kalian perhatikan lagi dan dibaca lagi nanti di rumah dan sambil dilatih soal-soalnya ya, agar nanti bisa diterapkan manual maupun nanti komputasi juga agak lebih mudah ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri dulu perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon nanti dibaca kembali ya. Siapa tahu ada informasi yang mungkin bisa lebih detail ditemukan di buku Montgomery dan kalian latihan soal-soalnya secara manual dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa jelaskan Minitab-nya dan bisa meneruskan materi berikutnya. Oke.
Sebelum mengakhiri, kita ucapkan alhamdulillah bahwa perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat ya untuk bisa menambah pengetahuan kalian. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf ya kalau menggunakan kuota kalian nih banyak. Enggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan minggu depan ataupun bisa melalui kotinya ya, atau bisa japri WA saya juga nggak apa-apa. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih. Makasih, Bu. Baik, sama-sama.